Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Berikutnya kita akan melanjutkan daripada bahasan daripada keragaman budaya, di mana kemarin sudah kita bahas daripada identitas daripada budaya, yang sekarang kita akan membahas daripada pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Kita pantas bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita terdiri dari banyak suku dan beragam kebudayaan, di mana keragaman budaya ini membawa hikmah karena merupakan aset yang bisa dimanfaatkan untuk ekonomi kreatif dan objek wisata. Sehingga dengan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, adapun faktor geografis yang sangat berpengaruh terhadap keragaman budaya di Indonesia itu ada dua faktor. Yaitu faktor yang pertama adalah letak geografis dan faktor yang kedua adalah posisi strategis. Kita bahas dulu yang pertama adalah letak geografis, di mana Indonesia pulaunya yang berjumlah kurang lebih adalah 17.000 pulau, berderet dari barat sampai ke timur atau dari Sabang sampai ke Merauke, menyebabkan penduduk Indonesia tersebar dalam kondisi terpisah-pisah antar pulau. Nah, mereka sulit berkomunikasi satu dengan yang lainnya karena keterbatasan alat komunikasi pada zaman dahulu. Hal ini menyebabkan penduduk terisolasi dan sulit berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, dengan kondisi mereka yang terisolasi menyebabkan mereka berkembang menjadi suku sendiri-sendiri dan membentuk budaya sendiri-sendiri. Contohnya, penduduk Pulau Sumatera memiliki kebudayaan berbeda dengan penduduk Kalimantan. Begitu juga dengan Pulau Jawa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Pulau Sulawesi maupun Papua. Faktor yang kedua adalah posisi strategis, di mana Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga kita berada pada posisi yang strategis, di mana merupakan lalu lintas daripada internasional, baik melalui laut maupun melalui udara. Nah, posisi yang demikian menyebabkan berbagai budaya masuk ke Indonesia. Antara lain yang pertama adalah budaya Hindu dan Buddha. Nah, beberapa kerajaan besar di Indonesia seperti Kerajaan Majapahit dan Mataram dulu mempengaruhi daripada penyebaran agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Sisa-sisa budaya Hindu masuk dapat kita lihat misalnya di Pulau Bali. Nah, sedangkan budaya Buddha bisa kita lihat di Jawa Tengah dengan dibangunnya Candi Borobudur. Yang kedua adalah budaya Islam, di mana budaya Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang dari Gujarat, India, Pakistan, Iran, dan Arab. Nah, pedagang-pedagang ini sambil berdagang menyiarkan agama Islam sehingga Islam diterima sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia. Budaya Islam yang masuk di Indonesia ini antara lain kesenian tari saman di Aceh dan Banten, Masjid Demak di Jawa Tengah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah budaya Kristen. Nah, budaya Kristen dibawa oleh pendatang dari Eropa seperti Portugis, Belanda maupun Inggris pada abad pertengahan. Nah, para pendatang ini di samping ingin menguasai Indonesia, juga menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Hal ini nampak di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Nah, selain daripada posisi strategis tersebut, juga ternyata kondisi ekologis sangat berpengaruh terhadap perbedaan kebudayaan ini, di mana kondisi ekologis yang terdiri atas struktur tanah, iklim, air, serta topografi menjadi faktor yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Isolasi pegunungan dan tubuh air seperti lautan, danau, sungai membuat budaya setiap suku di Indonesia berbeda-beda. Nah, budaya yang muncul bisa berbeda antara penduduk yang tinggal di pegunungan dengan mereka yang tinggal di wilayah pantai. Contoh pengaruh topografi budaya suku Toraja yang tinggal di wilayah pegunungan ini akan berbeda sekali dengan suku bangsa Bugis Makassar yang tinggal di wilayah pantai. Nah, kebudayaan suku Batak berbeda dengan kebudayaan suku Melayu di Sumatera Utara. Sedangkan pengaruh iklim nampak dari cara berpakaian. Untuk wilayah beriklim dingin, penduduk menggunakan pakaian tebal. Sedangkan pada wilayah yang beriklim panas, maka penduduknya akan berpakaian tipis.
Faktor struktur tanah juga mendorong penduduk mengembangkan daripada pertanian. Contohnya pada tanah yang subur di Pulau Jawa banyak dikembangkan tanaman makanan pokok, sedangkan pada lahan gambut banyak dikembangkan perkebunan kelapa sawit. Di Sulawesi Tengah, di mana pegunungan dekat dengan laut, maka penduduk mengembangkan tanaman cengkeh yang kualitasnya tinggi. Nah, demikian faktor laut yang memisahkan antar pulau di Indonesia menyebabkan pembentukan budaya di masing-masing pulau sejak dulu itu sudah terjadi. Nah, sulitnya komunikasi mendorong tumbuhnya budaya di masing-masing pulau di Indonesia. Itu adalah bagian daripada pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya. Yang berikutnya, ini adalah pelestarian dan pemanfaatan produk budaya dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Kebudayaan yang beragam di Indonesia ini adalah merupakan potensi pembangunan bangsa di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, di mana berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan untuk memanfaatkan potensi budaya Indonesia. Antara lain yang pertama adalah pelestarian produk kebudayaan Indonesia. Pelestarian adalah suatu proses atau cara dilakukan untuk menjaga keberlangsungan terhadap sesuatu yang dapat dinikmati. Di mana pelestarian produk kebudayaan itu adalah suatu proses atau cara menjaga keberlangsungan suatu budaya sehingga bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, kebudayaan merupakan simbol dari suatu daerah atau bahkan suatu negara. Dengan budaya kita bisa memberikan suatu identitas tentang suatu daerah atau suatu negara. Kita perlu menyadari bahwa di negara kita ada budaya suatu masyarakat yang kelihatannya mengalami kemunduran atau tergeser. Kita dapat melihat misalnya kesenian-kesenian masyarakat Indonesia yang mengalami kemunduran atau degradasi seperti kesenian tradisional wayang orang Barata yang terdapat di Gedung Wayang Orang Barata Jakarta kini nampak sepi pengunjung, seolah tidak ada pengunjungnya. Padahal wayang ini adalah merupakan salah satu bentuk kesenian yang kaya akan pesan nilai-nilai moral yang baik. Yang berikutnya adalah kesenian ludruk, di mana ludruk ini sangat terkenal sekali di era tahun 80-an. Sekarang telah mati suri. Begitu juga dengan kesenian Sinrili yang merupakan kesenian dari Makassar di Sulawesi Selatan, di mana cerita dalam Sinrili mengandung makna cerita keberanian suku Makassar menghadapi segala tantangan. Nah, kesenian ini sudah mulai punah. Demikian pula dengan budaya gotong royong masyarakat Indonesia mulai sedikit demi sedikit terkikis. Adapun penyebab daripada terjadinya kemunduran atau degradasi budaya ini antara lain yang pertama adanya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi, di mana mendorong kecenderungan para remaja untuk mengakses budaya-budaya asing. Penyebab yang kedua adalah masyarakat kita yang cenderung meniru budaya luar, walaupun itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Contohnya remaja putri memakai celana pendek ataupun orang-orang barat yang menggunakan pakaian-pakaian yang transparan. Nah, penyebab yang ketiga adalah kurangnya pembinaan terhadap kebudayaan asli Indonesia sendiri. Dan faktor yang keempat adanya krisis identitas bangsa, di mana krisis identitas bangsa ini mengandung makna kurangnya rasa nasionalisme dan rasa satu Indonesia. Banyak penduduk Indonesia yang telah melupakan unsur-unsur kebudayaan yang merupakan basis dari identitas suatu bangsa. Misalnya seperti budaya barat yang masuk Indonesia melalui globalisasi telah mengubah pola hidup generasi muda. Salah satunya adalah melupakan kultur bangsa Indonesia sendiri seperti hilangnya sifat gotong royong, hidup konsumtif, dan sebagainya. Terkait dengan penyebab terjadinya kemunduran budaya seperti yang telah Bu Eva sebutkan tadi, kiranya perlu ada upaya-upaya untuk melestarikan budaya agar tidak mengalami kepunahan. Nah, upaya-upaya untuk melestarikan ini antara lain yang pertama adalah yang dimaksud pengalaman budaya atau culture experience. Nah, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih menguasai tarian tersebut. Yang kedua adalah pengetahuan budaya atau culture knowledge. Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk.
di mana tujuannya adalah untuk edukasi maupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri. Yang ketiga adalah pengenalan budaya sendiri dengan cara setidaknya kita dapat mengantisipasi jika ada pencurian budaya yang dilakukan oleh negara lain. Contohnya batik. Ini adalah merupakan produk dalam negeri, sehingga kita tidak terpancing dengan produk-produk batik negara lain, di mana kecintaan terhadap produk-produk buatan dalam negeri itu adalah merupakan bagian dari nasionalisme bangsa. Yang keempat adalah peran pemerintah, di mana peran pemerintah dalam melestarikan budaya adalah sangat penting. Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan nasional. Contohnya seperti penampilan kebudayaan daerah pada setiap event-event akbar nasional seperti tari-tarian, lagu-lagu daerah, kesenian tradisional, dan sebagainya. Yang kelima, meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu cara untuk melestarikan budaya itu adalah SDM dalam memajukan budaya lokal, di mana peningkatan SDM untuk mendorong kebudayaan lokal dapat menciptakan kreativitas para generasi muda. Yang keenam adalah membina dan meningkatkan kegotong royongan bangsa. Pemerintah dan masyarakat perlu membina dan meningkatkan sifat kegotong royongan dan semangat kekeluargaan bangsa. Upaya ini sangat berguna untuk mendorong pembangunan di daerah di mana kegotong royongan merupakan budaya bangsa yang pada saat ini sudah mulai terkikis. Yang ketujuh adalah pentas nasional dan internasional, di mana upaya ini dapat dilakukan dengan cara mempromosikan budaya lokal pada pentas nasional dan internasional. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan benda-benda budaya. Mendokumentasikan benda-benda budaya perlu dilakukan agar jika suatu saat, jika benda-benda budaya bersejarah tersebut hilang, maka masih bisa dibuat tiruannya. Hal ini penting karena tidak mustahil benda-benda budaya bisa hilang karena dicuri atau rusak karena adanya bencana alam. Yang berikutnya adalah ada 12 unsur dari kebudayaan budaya Indonesia yang dapat menarik kedatangan wisata, baik itu wisata domestik maupun wisata mancanegara. Nah, di antara ke-12 ini antara yang pertama adalah bahasa. Yang kedua adalah tradisi masyarakat, yang ketiga adalah kerajinan tangan, yang keempat adalah makanan dan kebiasaan makan, yang kelima adalah musik dan kesenian, yang keenam adalah sejarah suatu tempat, yang ketujuh adalah cara kerja dan teknologi, yang kedelapan adalah agama, yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan. Yang kesembilan adalah bentuk dan karakter arsitektur dari masing-masing tujuan wisata. Yang ke-10 adalah tata cara berpakaian penduduk setempat. Yang ke-11 adalah sistem pendidikan. Dan yang terakhir adalah aktivitas pada waktu senggang, di mana objek-objek wisata budaya tersebut akan banyak menarik bagi para turis domestik maupun turis mancanegara. Industri berbasis wisata khususnya budaya tradisional ini adalah merupakan industri yang berfungsi sebagai pelindung identitas bangsa. Anak-anakku, untuk materi daripada keragaman budaya bagian kedua ini sudah merupakan mencakup daripada 1 KD atau 1 bab. Semoga dengan video pendek ini kalian lebih paham, lebih memahami, dan semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian semuanya. Akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.